Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 PO Kelas C Universitas Jember akan melakukan presentasi dengan materi dasar struktur organisasi. Di sini kami beranggotakan dari Livia, Ratna, Kisnul, Nur Afifah, Novia, dan Andira. Lanjut. Struktur organisasi merupakan suatu cara di mana nantinya pekerjaan akan dibagikan, dikelompokkan, dan juga dikoordinasikan kepada karyawan yang ada dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi ini memiliki beberapa elemen. Yang pertama itu ada spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja merupakan sampai sejauh mana aktivitas dibagi lagi dalam pekerjaan secara terpisah. Jadi ketika sebuah perusahaan menerapkan spesialisasi kerja dalam perusahaannya, maka di situ nantinya karyawan akan dikelompokkan dengan karyawan yang memiliki keahlian yang sama dengan dirinya. Namun spesialisasi kerja ini memiliki dua hal, yaitu ada keekonomisan dan juga ada ketidakekonomisan. Keekonomisan sendiri didapat ketika para manajer itu memandang bahwasannya setiap karyawan memiliki keahlian yang berbeda-beda. Nah, keahlian yang berbeda-beda ini kemudian dapat diatasi dengan menerapkan spesialisasi kerja. Jadi setiap karyawan akan dikelompokkan dengan karyawan dengan keahlian yang sama, sehingga diharapkan dapat menciptakan ataupun meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas karyawan, dan diharapkan juga karyawan bisa menemukan penemuan-penemuan baru dari keahliannya. Sedangkan ketidakekonomisan ini didapat ketika para manajer memandang bahwasanya penerapan spesialisasi kerja ini hanya digunakan untuk meningkatkan produktivitas yang tidak henti-hentinya. Jadi mereka hanya memikirkan produktivitas dan juga produktivitas. Mereka itu tidak memikirkan bagaimana karyawannya berkembang. Jadi mereka hanya berpikir bagaimana supaya produktivitas karyawan itu meningkat. Sehingga ketika spesialisasi kerja ini diterapkan secara tidak benar oleh manajer, maka yang muncul nantinya bukan justru hal yang baik. Justru nantinya karyawan akan mengalami kebosanan, cemas. Hal yang awalnya kita harapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan justru bisa menjadi penyebab produktivitas karyawan itu menjadi semakin rendah. Elemen yang kedua itu ada departementalisasi. Departementalisasi merupakan basis di mana pekerjaan dalam organisasi dikelompokkan bersama-sama. Ada 3 hal dalam departementalisasi. Yang pertama itu ada tipe produk ataupun jasa. Yang kedua ada geografi atau wilayah. Dan yang terakhir itu ada berdasarkan tipe konsumen tertentu. Apabila kita mendepartementalisasikan berdasarkan tipe produk atau jasa, keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan ialah meningkatkan akuntabilitas dari kinerja, karena semua aktivitas yang terkait dengan suatu produk atau jasa tertentu berada di bawah arahan manajer tunggal. Jadi masing-masing barang ataupun jasa itu memiliki pengendalinya masing-masing. Yang kedua, ketika perusahaan mendepartementalisasikan pada basis geografi atau wilayah, maka fungsi penjualan misalnya akan ada berupa daerah barat, selatan, barat tengah, dan juga timur, masing-masing akan berpengaruh pada sebuah departemen yang diorganisasi di sekitar geografi tersebut. Bentuk ini bisa kita gunakan ketika para konsumen dari organisasi tersebar di seluruh area geografis dan mereka itu memiliki kebutuhan yang sama. Dan yang terakhir, ketika perusahaan mendepartementalisasikan berdasarkan tipe konsumen tertentu yang mana organisasi berupaya untuk mencapainya. Jadi masing-masing konsumen ini pastinya memiliki serangkaian permasalahan dan mereka itu biasanya ingin permasalahan ini terselesaikan dengan menggunakan spesialis untuk masing-masing dari mereka. Karena kan ketika sudah ada spesialis, pasti mereka itu kayak mengerti sudah apa kemauan konsumen tersebut, karena sudah biasa menangani konsumen tersebut. Baik, yang ketiga itu ada rantai komando. Rantai komando merupakan garis kewenangan yang tak terputus yang membentang dari organisasi puncak hingga karyawan bawah dan menjelaskan siapa yang melaporkan kepada siapa. Jadi rantai komando ini menjelaskan nantinya kepada kita karyawan tersebut itu memiliki tugas dan dia itu harus melaporkan tugas tersebut kepada siapa ataupun mempertanggungjawabkan tugas yang dia selesaikan itu kepada siapa. Ketika kita membahas rantai komando, maka tidak akan terlepas dari 2 hal, yaitu otoritas dan juga kesatuan komando. Otoritas sendiri ialah hak-hak inheren di dalam posisi manajerial yang memberikan perintah dan mengharapkan ketika dia memberikan perintah, maka perintah tersebut itu terpenuhi oleh orang-orang yang dia berikan perintah. Sedangkan prinsip dari kesatuan komando ialah membantu mengamankan konsep dari garis kewenangan yang tak terputus. Jadi
ketika kita menerapkan prinsip kesatuan komando, maka setiap orang ataupun setiap karyawan itu hanya memiliki satu atasan sebagai tempat dia melakukan pertanggungjawaban dari tugasnya. Ketika prinsip dari kesatuan komando ini terpecah, maka pekerja ini bukan hanya akan melaporkan pada satu atasan saja, melainkan dia itu akan memiliki tuntutan dari banyak atasan karena tidak adanya prinsip dari kesatuan komando itu sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Rentang kendali adalah jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Rentang kendali atau span of control itu sangat perlu dalam organisasi karena berhubungan langsung dengan pembagian kerja, koordinasi, dan kepemimpinan dari seorang manajer. Nah, lalu timbul pertanyaan, bagaimana jika dalam suatu organisasi itu bawahannya terlalu banyak atau bahkan bawahannya itu terlalu sedikit? Nah, bawahan yang terlalu banyak kurang baik untuk organisasi. Demikian pula juga bawahan yang terlalu sedikit juga kurang baik. Harus ada ukuran yang ideal untuk mencapai produktivitas yang efektif dari sebuah organisasi. Rentang kendali adalah salah satu aspek utama dari struktur organisasi yang mempengaruhi seorang individu dalam organisasi. Ada dua alasan mengapa penentuan rentang kendali ini sangat tepat dan sangat penting dilakukan. Yang pertama, rentang kendali mempengaruhi penggunaan efisien dari seorang manajer dan pelaksanaan kerja efektif bawahan. Jika rentang kendali terlalu lebar, maka manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar, sehingga akan terjadi ketidakefisienan pekerjaan. Sedangkan rentang kendali yang terlalu sempit dapat menyebabkan manajer tidak digunakan atau tidak berfungsi dengan sepenuhnya. Dan yang kedua, ada hubungan antara rentang kendali di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Semakin sempit rentang kendali suatu struktur organisasi akan berbentuk tinggi dengan banyak tingkat pengawasan di antara manajer puncak dan tingkat paling bawah. Rentang kendali yang melebar akan menghasilkan struktur yang berbentuk flat atau datar, yang artinya tingkat manajemen semakin sedikit. Struktur ini akan mempengaruhi efektivitas manajer di semua tingkatan suatu organisasi. Nah, dalam suatu organisasi akan sering dihadapkan pada beberapa pilihan alternatif yang kemudian diambil sebuah keputusan organisasi yang baik. Dalam mengambil keputusan yang baik dan tepat, setidaknya ada dua cara, yakni sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, sentralisasi. Melalui sentralisasi, organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Seluruh aktivitas organisasi terpusat, sehingga pengambilan keputusannya pun jauh lebih mudah. Selain itu, perencanaan dan pengembangan organisasi menjadi lebih terintegrasi daripada desentralisasi. Mengapa begitu? Sebab tidak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan keputusan tersebut. Di sisi lain, kemungkinan pun juga akan terjadi penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas dari keputusan yang diambil. Pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Nah, cara yang kedua adalah desentralisasi. Berbeda dengan sentralisasi, justru desentralisasi ini lebih responsif terhadap perubahan. Unit organisasi akan lebih mudah menghadapi situasi terkini karena pengambilan keputusannya itu ada pada unit desentralisasian. Kurangnya dominasi pemimpin justru menjadi lebih baik untuk mendorong kreativitas dan pengembangan ide baru dari karyawan-karyawannya. Unit-unit organisasi yang akan berupaya mengembangkan potensi dirinya, sehingga motivasi karyawan pun menjadi lebih tinggi. Oke, selanjutnya adalah formalisasi. Formalisasi menunjukkan tingginya standarisasi atau pembakuan terhadap tugas-tugas maupun jabatan di dalam suatu organisasi. Semakin tinggi derajat formalisasi, maka semakin teratur pula perilaku bawahan dalam suatu organisasi. Nah, formalisasi ini bisa dicapai melalui pengaturan yang bersifat on the job atau di dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan dari pegawai maupun bawahan. Nah, di dalam formalisasi ini memerlukan beberapa teknik pelaksanaan. Yang pertama adalah seleksi. Dan yang kedua adalah para individu di dalam organisasi mempunyai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Setiap pekerjaan membawa harapan mengenai bagaimana si pemegang peran seharusnya berperilaku. Dan yang ketiga, peraturan. Peraturan merupakan pernyataan eksplisit yang ditujukan kepada suatu pegawai tentang apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dan yang keempat adalah pelatihan. Banyak organisasi memberi pelatihan kepada pegawai dengan maksud untuk memasukkan perilaku dan sikap pekerja yang diinginkan dari pegawai tersebut. Yang terakhir adalah ritual. Saat ini kita beralih pada 3 atau lebih desain organisasi yang umum.
Jadi ketiga jenis ini merupakan desain tradisional. Nah, pertama, apa sih struktur sederhana itu? Struktur sederhana merupakan sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, dengan rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan kecilnya formalisasi. Struktur sederhana paling banyak diterapkan pada bisnis yang berskala kecil, yang mana manajer pemilik adalah satu orang dan sama. Kekuatan atau kelebihan dari struktur sederhana terletak pada kesederhanaannya. Struktur ini cepat, fleksibel, murah untuk dioperasionalkan, dan akuntabilitasnya jelas. Dan kelemahan yang utama dari struktur ini adalah bahwa struktur menjadi semakin tidak memadai seiring waktu dengan bertumbuhnya organisasi karena formalisasinya yang rendah. Dan sentralisasi yang tinggi cenderung menciptakan muatan informasi yang berlebihan pada posisi puncak. Yang kedua adalah birokrasi. Birokrasi dicirikan dengan tugas operasional yang sangat rutin, yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan regulasi yang diformalisasikan dengan ketat. Pengelompokan tugas ke dalam departemen fungsional, otoritas yang tersentralisasi, rentang kendali yang sempit, dan pengembalian keputusan yang mengikuti rantai komando. Keunggulan yang utama pada struktur ini adalah terletak pada kemampuannya untuk melakukan aktivitas yang terstandarisasi dengan cara yang efisien. Kelemahan utama dari birokrasi ini adalah saat kita menghadapi orang-orang yang berada di bawah naungan organisasi tersebut. Perhatian yang berlebihan dalam mengikuti peraturan, tidak adanya tempat untuk modifikasi apabila terjadi suatu masalah. Birokrasi mesin hanya bermakna efisien selama para pegawai menghadapi masalah yang pernah mereka jumpai sebelumnya dan keputusan yang terprogram telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks merupakan gabungan dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional. Penggabungan dua struktur organisasi ini bertujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang berskala besar atau perusahaan-perusahaan multinasional. Kelebihan dari struktur organisasi matriks ini yaitu dapat mengambil keputusan dengan mudah. Akan tetapi, struktur organisasi ini memiliki kelemahan, yaitu struktur yang sangat rumit dan memungkinkan timbulnya dualisme kepemimpinan. Selain itu, potensial antar unit juga besar karena adanya job desk yang sama dan terdapat kepentingan ganda sehingga memerlukan koordinasi yang kuat. Baiklah, untuk presentasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Apa itu organisasi virtual? Jadi organisasi virtual adalah suatu organisasi yang mana manajemen akan melakukan alih daya pada semua fungsi utama dari suatu bisnis, di mana nanti organisasi virtual ini akan berisi sekelompok kecil dari para eksekutif untuk mengawasi secara langsung kegiatan organisasi, baik itu yang di dalam maupun yang di luar. Nanti fungsinya itu melakukan pengawasan terhadap suatu memproduksi, distribusi, ataupun melakukan suatu kegiatan pada bisnis tersebut. Jadi nanti organisasi virtual itu hanya berisi kelompok kecil yang menjalankan tugasnya yang menjadi lebih efektif nanti tugas dan fungsinya. Lalu apa itu kelebihan dari organisasi virtual? Kelebihan dari organisasi virtual itu adalah terletak pada fleksibilitasnya, di mana semua yang berkecimpung di dalam organisasi virtual itu memiliki tugas dan fungsi yang jelas, di mana nanti setiap eksekutif memiliki peran yang sama, memiliki tugas yang sama, dan dari situ nanti akan muncul fleksibilitas. Maka ada kalanya sekelompok kecil itu lebih memiliki tugas yang jelas daripada sekelompok yang besar yang mana nanti malah lebih menyulitkan ketika koordinasi itu. Lalu kekurangannya apa? Kekurangannya terletak pada strukturnya. Strukturnya itu tidak jelas karena ini bukan merupakan organisasi yang formal. Organisasi virtual itu organisasi sekelompok kecil yang dimana struktur kepemimpinannya itu tidak jelas. Jadi ini akan memunculkan suatu politik dari para individu untuk menguasai sekelompok itu. Jadi strukturnya kurang jelas sehingga
sehingga tanggung jawab pun menjadi bermacam-macam di situ, sehingga sering muncul yang namanya kepemimpinan yang cenderung memonopoli gitu. Lalu lanjut ke slide berikutnya, yaitu organisasi yang tak terbatas. Organisasi yang terbatas atau departemen fungsional ya, perampingan. Di sini ada strategi bagi perampingan. Yang pertama itu investasi. Di mana investasi itu penting bagi organisasi virtual, bagi sekelompok itu, karena perampingan itu jadi gini ya, perampingan itu suatu kondisi di mana terjadi pengurangan tenaga kerja yang digunakan. Jadi bisa melalui PHK ataupun ya melalui pemutusan hubungan kerja, karena dengan adanya perampingan ini organisasi lebih fleksibel, lebih efektif dalam mempekerjakan para karyawannya. Jadi bisa membedakan mana karyawan yang benar-benar berkompeten dan mana karyawan yang kurang berkompeten, sehingga dengan adanya perampingan ini suatu organisasi dapat berjalan lebih lancar lagi, karena kelompok kecil itu dapat melakukan tugasnya dengan baik dibandingkan kelompok besar tapi anggotanya cenderung malas. Jadi dengan adanya perampingan ini, strateginya itu pertama investasi, di mana perusahaan itu harus melakukan investasi pada kemampuan dan kompetensi anggotanya, sehingga nanti kompetensi yang dimiliki oleh karyawannya menjadi tepat guna gitu ya bagi perusahaan. Lalu yang kedua ada komunikasi, di mana dengan adanya komunikasi sejak awal itu akan mengurangi kekhawatiran dari karyawan itu sendiri, kekhawatiran dalam hal akan di PHK ataupun melakukan perampingan. Jadi dengan adanya komunikasi dua arah akan mengurangi kekhawatiran dari karyawannya. Lalu yang ketiga ada partisipasi, di mana partisipasi ini juga merupakan peranan bagi setiap anggota atau setiap karyawan untuk menunjukkan kompetensinya dalam melakukan pekerjaan. Jadi dengan adanya partisipasi ini akan mengurangi kekhawatiran bagi karyawan, karena karyawan akan merasa bahwa telah memiliki partisipasi dan kontribusi yang baik, sehingga karyawan ini cenderung tidak akan khawatir jika adanya perampingan dari perusahaan. Lalu yang terakhir ada bantuan, di mana ketika karyawan ini telah diputus hubungan kerja, ketika sudah perusahaan melakukan perampingan, pengurangan sumber daya manusia, maka harapan berupa bantuan itu akan diharapkan juga bagi karyawan, seperti bantuan pesangon ataupun pencarian kerja ataupun bantuan dalam menemukan pekerjaannya, sehingga dengan adanya bantuan akan mengurangi kekhawatiran dari karyawan itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan terkait mengapa struktur-struktur berbeda. Pada struktur organisasi yang berbeda ini memiliki dua model desain organisasi yang ekstrem. Yang pertama yaitu ada model mekanistik. Model mekanistik ini merupakan suatu struktural yang dicirikan dengan departementalisasi yang ekstensif, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Dan yang kedua yaitu ada model organik. Model organik ini merupakan suatu struktural yang datar, memiliki jaringan yang komprehensif, dan bergantung pada pengambilan keputusan partisipatif. Pada kedua model desain tersebut muncul beberapa penyebab utama atau penentu dari suatu organisasi, yaitu yang pertama yaitu ada strategi organisasi. Adanya struktur organisasi, maka strategi ini merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Strategi organisasi ini memiliki 3 jenis strategi bagi organisasi sendiri. Yang pertama yaitu ada strategi inovasi yang berupaya untuk mencapai inovasi yang bermanfaat dan unik. Kemudian yang kedua yaitu ada strategi minimalisasi biaya yang mengendalikan biaya bagi suatu organisasi. Dan yang ketiga yaitu ada strategi imitasi yang berupaya untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang untuk keuntungan bagi suatu organisasi. Kemudian yang kedua yaitu ukuran organisasi. Pada ukuran organisasi ini mempengaruhi struktur secara signifikan. Contohnya, jika suatu organisasi yang mempekerjakan 2.000 orang atau lebih, cenderung untuk memiliki lebih banyak spesialisasi yang lebih, label yang lebih vertikal, dan lebih banyak aturan serta regulasi daripada organisasi-organisasi yang kecil. Namun, ukuran menjadi kurang penting apabila organisasi semakin meluas. Yang ketiga, yaitu adanya teknologi. Teknologi ini menggambarkan cara suatu organisasi memindahkan input ke output. Setiap organisasi memiliki sedikitnya salah satu teknologi untuk mengubah sumber daya keuangan, manusia, dan fisik ke dalam produk atau jasa.
Kemudian yang terakhir yaitu adanya lingkungan. Lingkungan ini atau lingkungan organisasi ini meliputi institusi atau paksaan dari luar yang dapat mempengaruhi kinerja, seperti para pemasok, konsumen, dan agensi pengaturan pemerintah. Selanjutnya yaitu setiap organisasi di sini memiliki struktur organisasi yang berbeda, yang diyakini dapat menghadirkan fleksibilitas dan juga mampu menjadikan kegiatan suatu organisasi maupun perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Faktor-faktor yang menonjol dalam suatu organisasi juga tergantung pada struktur organisasi apa yang digunakan. Banyak orang yang mengatakan dan merasakan bahwa produktivitas yang tinggi serta kepuasan kerja dirasakan ketika pekerja mampu memberikan hasil kerja yang baik, terstandarisasi dengan jelas dan juga mampu dipertanggungjawabkan. Namun tak sedikit orang juga memikirkan hal yang berbeda. Oleh karena itu dibahaslah efek dari desain organisasi terhadap perilaku pekerja dalam mengatasi perbedaan individu. Maka dari itu dipertimbangkan pilihan pekerja atas sentralisasi pekerjaan, spesialisasi pekerjaan, dan juga rentang kendali. Yang pertama kita akan membahas spesialisasi pekerjaan, di mana dapat memberikan kontribusi yang sangat besar pada produktivitas seorang pekerja yang dapat menghadirkan produktivitas yang tinggi. Spesialisasi pekerjaan di sini juga dapat menjadi sumber kepuasan atau justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan perbedaan karakter setiap individu dan juga jenis pekerjaan yang ada. Maka dari itu penting dilakukannya pengorganisasian kembali fungsi kerja dan juga akuntabilitas yang ada. Selanjutnya yaitu rentang kendali. Ketika rentang kendali itu semakin kecil atau semakin sempit, maka mengakibatkan seorang manajer mampu mempertahankan kendali yang penuh. Namun, di sini ketika rentangnya semakin sempit dapat memperlambat atau justru melemahkan kemandirian kerja seorang pekerja. Selanjutnya yaitu ada sentralisasi, di mana sentralisasi ini sangat berkaitan dengan kepuasan kerja. Karena organisasi yang kurang tersentralisasi akan memiliki otonomi yang besar, di mana otonomi ini akan berpengaruh cukup besar terhadap kepuasan kerja atau dapat berkaitan dengan kepuasan kerja. Karena tidak semua orang menganggap sentralisasi ini baik, maka sering terjadi orang yang frustasi atau pekerja yang frustasi terhadap sentralisasi karena ketidakmampuan pekerja yang mampu berkolaborasi dengan lingkungan yang ada. Selain itu juga kita mampu mempertimbangkan pilihan pekerja dari kekuatan atau kelemahan yang dimiliki oleh seorang pekerja. Selain itu juga adanya keloyalan dari seorang pekerja, nilai yang diimplementasikan, dan juga adanya pemantauan dari seorang manajer. Kesimpulan yang didapat dari semua ini yaitu bahwa adanya struktur organisasi ini mampu memberikan efek yang cukup besar terhadap anggota atau bagi pekerja yang ada dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan adanya hubungan struktur organisasi pada hasil kerja dan juga kepuasan seorang pekerja. Karena di sini tidak semua pekerja mempunyai kebebasan serta keluasan. Nah, spesialisasi kerja ini juga mendorong dan menjadi penopang tingginya produktivitas seorang pekerja jika dilakukan dengan tepat. Namun ketika dilakukan secara berlebihan dapat mengakibatkan terjadinya pengorbanan kepuasan kerja pada seorang pekerja. Untuk memaksimalkan kinerja dan kepuasan pekerja, di sini berbagai perbedaan dari individu seperti pengalaman, kepribadian, karakter, dan juga tugas kerja harus benar-benar dipertimbangkan. Selanjutnya, bagaimana implementasi untuk manajer? Implementasi untuk manajer sendiri yaitu spesialisasi pekerjaan ini membuat kegiatan organisasi perusahaan dapat lebih efisien. Namun yang perlu kita ingat bahwa spesialisasi yang terlalu berlebihan justru menciptakan ketidakpuasan bagi seorang pekerja karena dimungkinkan adanya tekanan. Selain itu juga menghindar dari terciptanya hierarki yang ketat yang dapat menghambat pemberdayaan serta kemandirian dari seorang pekerja. Oleh karena itu, struktur dan desain organisasi sangat dibutuhkan dan juga disesuaikan dengan perusahaan atau dengan organisasi yang ada, dan juga disesuaikan dengan para pekerja yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Thank you. Any questions?